Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-11 mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Sebelum perkuliahan dimulai, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari daftar hadir yang ada, sudah lewat hampir nih, ya sejam ya. Waktu tunggu nggak ada yang join. Ini baru udah sejam lebih baru ada yang joinnya. Kita mulai saja. Di awal perkuliahan sebelumnya, Adrian tahu apa materi kita sebelumnya? Adrian, Adrian tahu materi kita sebelumnya tentang apa? Halo, halo Adrian. Halo. Oke, kita lanjut saja. Kemudian seperti biasa, Bapak tetap akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan yang ingin kita capai dari perkuliahan ini. Sama sesuai CPL Prodi, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah peradaban Islam, eh, mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, mampu menguasai prinsip kerja redaksi. Jadi kemungkinan setelah ini capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita harapkan yaitu tentang tamadun Melayunya. Di Islam dan tamadun Melayu, kemudian bisa saja hubungannya dengan tamadun Islam. Lalu pengenalan ilmu ketamadunan ini, kita masuk ke materi kita yaitu tentang tamadun Islam. Jadi pengenalan ilmu ketamadunan, persoalan yang selalu ini Hamid et al. Tahun 2018 ini adalah buku pengarangnya orang Malaysia atau jurnal buku pengarangnya orang Malaysia. Makanya dalam beberapa ketikan ada masuk bahasa Malaysia. Jadi persoalan yang selalu disebut kalau di bahasa Indonesia kan yang disebutkan, kalau bahasa Malaysia itu diperkatakan. Jadi persoalan yang selalu diperkatakan oleh ini kata Malaysia ya, tentang tamadun bukanlah hanya berkisar kepada sejarah ketamadunan suatu bangsa saja, tetapi juga tetap persoalan lain yang sangat azas. Misalnya, apakah yang dimaksudkan dengan pengertian dan konsep tamadunnya, apakah kriteria atau tanda yang digunakan menentukan suatu bangsa atau itu sudah bertamadun atau sebaliknya. Kemudian persoalan mungkin timbul tentang tamadun manakah yang mendominasi dunia hari ini. Jadi apakah pergolakan yang terjadi dalam masyarakat dunia ketika ini adalah akibat berkembangnya atau tamadun. Jadi tamadun ini beberapa poin-poin penting ketamadunan, sejarah tamadun. Ini nanti ada link bukunya. Oke, kita kemudian ada
beberapa topik lainnya tentang takpi dan ciri-ciri tamadun yang akan kita perdalam dan kita pelajari melalui buku hubungan agama dan tamadun, hubungan tamadun dengan budaya, tamadun dan bangsa, proses dan ciri-ciri tamadun, kelahiran dan perkembangan tamadun, persamaan dan perbedaan antara tamadun, interaksi antar tamadun. Kemudian tentang tamadun Islam, ini masuk tamadun Islamnya, pandangan umum tentang tamadun Islam yaitu konsep ketuhanan dan konsep kemanusiaan. Jadi dari poin-poin penting inilah yang akan kita bahas saat ini. Ini share bukunya, coba share. Ya, kelihatan kan? Jadi ini ada tamadun Islam dan tamadun Asia. Jadi kita tidak perlu memperluas ke Asia. Buku ini dari Press, University Utara Malaysia. Ini bukunya ya. Nah, ini link gratis yang bisa ditengok. Dia tidak semuanya, hanya beberapa. Nah, dalam buku ini terdapat pengenalan ilmu ketamadunan, tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India, tamadun Cina, tamadun dan cabaran masa depan, isu-isu ketamadunan semasa. Nah, di buku ini cuman bisa dibaca hanya bab 1 sama bab 2 saja. Jadi tentu kita bahas yang bisa terbaca saja. Kalau yang nggak kelihatan, macam mana? Sebenarnya sih menarik juga. Ada tamadun Cina seperti apa, tamadun India seperti apa. Jadi Melayu, India, Cina. Tapi kita hanya berkutat tentang tamadun Melayu saja. Jadi pengenalan ilmu ketamadunan. Jadi ini buku bahasa Malaysia yang kita mencocokkan dengan bahasa Indonesia. Jadi katanya tamadun bukanlah hanya berkisar kepada sejarah ketamadunan suatu bangsa saja, tapi juga tentang persoalan lain yang sangat azas, misalnya apakah ini masuk konsep tamadun, apa kriteria dan penanda aras yang digunakan bagi menentukan suatu bangsa itu sudah bertamadun atau sebaliknya. Nah, jadi untuk pengajian ketamadunan, di buku ini di pengajian, kalau mungkin Indonesia pembahasan mungkin. Memang di sini diakuinya juga ada salah paham dalam memahami apa yang dikatakan ketamadunan dan sejarah tamadun seringkali sering terjadi kalau Indonesia-nya. Sehubungan dengan itu perbezaan, ini Malaysia ya, Indonesia-nya perbedaan dan pertalian atau hubungan ini antara keduanya perlu kepada penjelasan lanjut, perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi yang betul itu mengikut acuan dan berasaskan prinsip secara fundamental tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk mengelakkan kerancuan atau penyimpangan dalam membicarakan tamadun sebagai satu konsep dan tamadun sebagai suatu realiti sosial dalam sejarah manusia. Kemudian takbir dan ciri-ciri tamadun itu. Ini tamadun dilihat sebagai suatu yang bersifat abstrak dan secara umumnya perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan kemajuan sesebuah masyarakat. Jadi sepertinya kalau umpamanya kita memakai literatur bahasa Malaysia,
Jadi biar tak ragu-ragu artinya, bisa saja kita menggunakan Google Translate. Bahasa yang ada bahasa Malaysia ditranslate ke bahasa Indonesia. Memang bahasa ini kita dengan Indonesia dan Malaysia ini hampir mirip-mirip, tapi ada beberapa kata yang memang rangkaiannya atau hurufnya berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama. Bahasa Indonesia dengan Malaysia ada perbedaan-perbedaan sedikit. Jadi biar tidak keliru, ya bisa saja kita gunakan Google Translate. Jadi kalau di sini kan istilah-istilah madana itu sudah kita pelajari juga sebelumnya. Kita lanjut saja. Makanya untuk takbirnya ini dan cici tamadun juga sudah kita ulas beberapa kali di belakang, di depan kemarin. Kita lanjut saja ke tentang hubungan agama dan tamadun. Nah, ini berasaskan paham sekuler agama melibatkan kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat transenden dan beyond. Jadi menurut kalau oleh Malaysia itu disebutnya kamus dewan, agama adalah kepercayaan. Kalau di Indonesia sih agama ada juga bahasa Indonesianya. Jadi fenomena agama penting dipahami bukan hanya karena ia merupakan sebagian dari fitrah kepada penciptaan manusia itu sendiri, tapi bahkan sudah menjadi satu keperluan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama adalah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dan dipisahkan dalam kajian ketamadunan. Jadi di sini bilangnya tiada siapa yang tidak menafikan tentang fenomena beragama sebagai fitrah semula jadi manusia. Jadi orang yang dilahirkan memiliki naluri untuk beragama. Kesana begini ya, naluri beragama itu. Jadi fenomena beragama sebagai fitrah semula jadi manusia juga diakui oleh golongan humanisme. Ini teori-teori yang ada. Lalu hubungan tamadun dengan budaya. Ini menurut buku ini Edward Taylor memberikan suatu definisi yang agak komprehensif tentang kebudayaan, culture, seperti berikut. Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, moral, law, custom, and any other capabilities and habit created by man as a member of society. Jadi definisi yang diberikan ini membawa pengertian yang sangat luas mengenai kebudayaan dan secara ringkasnya dapat dirumuskan bahwa kebudayaan itu merupakan satu cara hidup, cara berpikir dan cara bertindak oleh sesuatu kelompok manusia dan masyarakat. Nah, kita lanjut saja, nanti bisa dibaca link bukunya. Nanti, belum Bapak share di grup, nanti di share ya. Tamadun dan bangsa. Jadi kalau dalam buku ini juga secara teori tamadun dan bangsa tidak boleh dipisahkan, walau tamadun melampaui batas bangsa dan kebangsaan. Maksudnya tamadun itu melampaui batas bangsa. Itu kadang kita seperti Indonesia dengan Malaysia sama-sama Melayu gitu, bangsanya berbeda, ada negara Malaysia, ada Indonesia. Itu melampaui batas bangsa namanya. Jadi lebih luas tamadun daripada sebuah negara gitu. Jadi kadang-kadang kita satu tamadun dengan beberapa negara, dan memang ada juga satu negara itu ya satu tamadun. Ya mungkin kayak tamadun Cina gitu kan. Cina ya memang negaranya satu. Meskipun sekarang ada konflik Taiwan, tapi mereka memiliki konsep tamadun Cina gitu. India gitu juga, tamadun India. Peradaban-peradaban India. Ini kalau di Asia tuh ya. Jadi banyak perkara yang terdapat dalam sebuah tamadun itu kan oleh bangsa memimpin atau memanage itu, meneraju ini kalau bahasa Indonesianya mungkin memanage gitu. Walau bagaimanapun bukan hanya satu bangsa yang menentukan atau memiliki sebuah tamadun, karena ada tamadun yang didirikan yang dimiliki oleh lebih dari satu bangsa. Ini seperti yang kita bilangkan tadi. Proses dan ciri tamadun itu menyebutkan itu ciri-ciri yang membentuk sebuah tamadun itu
sebagai satu proses tamadun merupakan evolusi ya yang berpuncak. Kalau berpuncak di Indonesia-nya itu berpuncak mungkin nih atau klimaksnya itu daripada atau bermula itu daripada perubahan dan peningkatan pemikiran manusia dari satu peringkat ke satu peringkat, atau dari kehidupan desa kepada kehidupan bandar, daripada kehidupan nomad kepada kehidupan menetap. Nah, nomad ini berpindah-pindah. Oke lah, kalau dulu ada beberapa suku kayak suku laut di Tembilahan gitu kan, mereka berpindah-pindah. Kalau dulu hidupnya di perahu itu, memang tahun 1988 mereka mulai beralih ke darat di Sungai Bela ini itu. Jadi mereka membuat satu perkampungan, ya otomatis akan terciptalah peradaban di situ. Kalau sebuah komunitas atau kayak suku laut sudah meninggalkan dia tinggal di air itu, di sampan-sampannya, mereka pergi berkehidupan di daratan, ya otomatis di sana akan terbentuk kebudayaan nantinya lama-kelamaan. Dan kebudayaan yang perlu kita perdalam juga, yang seperti Bapak bilang tadi di suku laut itu, sekarang ada kebudayaan yang cukup terkenal di Kuantan Sengingi namanya pacu jalur. Kata jalur itu memang ini sebuah sampan besar, tapi kata-kata jalur itu oleh suku laut ini, jalur itu artinya perahu. Nah, jadi belum ada penelitian pasti asal muasal pacu jalur itu apakah memang suku laut yang awal-awalnya yang membuatnya. Secara logika ya pastinya seperti itu. Sampan-sampan besar itu seperti yang ada pacu jalur itu, ya otomatis dulu itu jadi sepertinya tempat tinggal suku-suku laut. Nah, jadi itu intinya. Jadi bukan berarti itu dibuat sebagai tempat eh, mengangkut tebu karena tebu panjang itu masih kurang relevan. Tapi kalau bahasa suku laut itu jalur bilangnya jalur itu artinya perahu, itu ya ada hubungannya paling logika. Dan mereka suku laut itu tinggalnya memang di air. Dan sebuah peradaban, karena kita Islam dan Tamadun Melayu mata kuliah kita, sebuah peradaban itu kayak sekarang pacu jalur itu merupakan gambaran peradaban besar yang zaman dulunya sampai sekarang ya perlu dilestarikan dan memang menjadi sebuah agenda dan daya tarik tersendiri. Hanya sampai sekarang mengenai sejarah pacu jalur itu terputus. Awalnya hanya memperingati ulang tahun Ratu Belanda. Nah, jadi sampai di sana baru yang diungkap. Sebenarnya awal-awalnya itu dari mana ya masih misteri. Tapi kalau berdasarkan teori kita yang kita pelajari ini, jadi suatu evolusi itu bermula daripada perubahan dan peningkatan pemikiran manusia dari satu peringkat ke peringkat lain. Jadi pacu jalur itu tidak mungkin akan langsung timbul menjadi sebuah perlombaan Ratu Belanda kalau tidak sebelumnya masyarakat itu sudah ada perahu-perahu panjang itu. Berarti yang paling logika itu perahu-perahu panjang itu ya adalah tempat tinggalnya suku-suku laut. Jadi warga di Kuansing itu Inhu dan Inhil itu kan dekat. Nah, berarti kalau di Kuansing meskipun mereka menyebut sekarang namanya pacu jalur, tapi mereka juga ada istilahnya menyebut seperahu. Jadi ada dua kata, berarti otomatis kata-kata perahu itu sebenarnya juga ada di Kuansing. Yang jalur ini yang aslinya itu memang bahasa dari suku laut. Mengenai pembuktian ini sampai sekarang Bapak belum baca literasinya. Mungkin suatu saat ada penelitian-penelitian yang akan bisa mengkultuskan ini. Jadi dalam kewujudan penempatan yang tetap itu atau kota atau bandar, kalau di kawasan kita di sungai-sungai itu ya awal-awalnya mereka bermukim di pinggir sungai. Itulah yang kemungkinan terjadi.
Jadi kelahiran dan perkembangan tamadun itu eh, yang seperti Pak bilang tadi memang agak susah. Eh, Apakah sebuah kawasan yang berkembang sekarang ini dengan kawasan yang tetangganya yang lebih jauh, mana yang lebih tua, umpamanya kan mencirikan hasil yang ada atau yang sulit sekarang. Makanya perlu pengkajian, eh, lebih studi yang lebih luas lagi. Jadi berdasarkan kajian itu memiliki kira-kira 4.000 tahun sejarah manusia. Ini oleh Arnold Toynbee ini di dalam bukunya A Study of History telah mengeluarkan suatu teori yang dinamakan cabaran dan sambutan atau challenge and response. Jadi menyebutkan itu peradaban atau tamadun itu ya sudah ada umpamanya 4.000 tahun. Jadi kayak kayak beberapa negara yang seperti Iran gitu kan. Iran kan mengaku memiliki negara yang peradabannya sudah ada 6.000 tahun. Jadi nggak mungkin bisa dihancurkan peradabannya oleh Amerika Serikat. Nah, itu pengakuan karena Amerika Serikat saja oleh orang Iran dianggapnya hanya baru 250 tahun. Namanya di Iran itu mengaku sudah ada 6.000 tahun. Nah, itu ini berhubungan dengan tamadun kita, pelajaran kita ini. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Memang secara bukti-bukti memang peradaban kita ini masih baru. Nah, karena kalau berdasarkan berbagai bukti dan kajian-kajian itu adanya kerajaan, adanya berbagai kesultanan itu hanya baru-baru saja. Oke, waktu kita lanjut tentang kedudukan dan strateginya. Selalunya tamadun dikaitkan dengan sungai ya. Karena itu seperti Bapak ceritakan tadi tidak mungkin kita hindari di awal-awal memang kayak suku laut itu hidupnya di sungai. Nah, jadi itulah yang paling logikanya kehidupan manusia itu. Jadi apakah manusia itu turunnya dari gunung masuk ke hilir sungai atau dari hilir sungai menuju bukit? Nah, yang paling logika itu inilah peradaban itu memang dari sungai. Ini yang paling logika ini menurut pendapat pribadi Bapak saja ya. Nah, memang di hulu-hulu sungai dulu, terus dia terus menyusuri, di hilir sungai dulu, terus menyusuri hulu sungai dan akhirnya sampai ke ujung-ujung seperti di berbagai sungai itu. Jadi awal-awalnya memang peradaban itu mulainya di pinggir di sungai. Kalau logika lah, tapi kan berbagai argumen. Ada yang mengatakan dari bukit itu sebenarnya apakah manusia itu tiba-tiba datang dari langit turun di atas bukit? Nah, kita kan itu hanya sepertinya dongeng gitu. Tapi kalau sebuah logika peradaban itu munculnya dari sungai, seperti buku ya, ini oleh buku ini nih ya, uh, makanya itu sesuatu yang logika. Jadi untuk air itu kan dianggapnya untuk minum, peternakan, pertanian, sumber makanan, dan juga sebagai jalan perhubungan. Nah, inilah yang paling logika itu. Kalau sekarang ada rel kereta api, ada pesawat, ada jalan tol, dan lain-lain. Kalau zaman dulu mana ada? Cuman ada sungai itu yang paling logika. Melalui jalur sungai dan laut itulah transportasi cuman ada. Nah, makanya kita ada tamadun yang ada di tempat kita juga dulu muncul tamadun Cina di lembah Huangzi dan Ji tamadun India di lembah Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesopotamia di lembah Tigris dan Euphrates, dan tamadun Mesir di lembah Sungai Nil. Begitu juga dengan tamadun Malaka di pesisir Selat Malaka. Nah, jadi semuanya di pinggir laut, di sungai, pokoknya di lembah-lembah. Nah, jadi kalau memang dunia saja mengakui peradaban itu tamadunnya, kalau kayak di Cina itu di lembah Huangzi dan Yangtze, apakah tamadun di Indonesia munculnya dari gunung? Nah, kan itu tidak logika. Oke, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi rangsangan keagamaan dan penghayatan nilainya. Jadi agama itu merupakan dorongan yang kuat
Jadi gara-garanya kelahiran dan perkembangan semua tamadun itu ada faktor pendorongnya agama. Jadi tamadun Islam, contohnya tamadun Islam menjadikan agama sebagai azas kepada kelahiran dan perkembangan tamadunnya. Jadi gara-gara adanya agama itu lahirlah sebuah kebudayaan. Ini makanya kalau memang ada sebuah kawasan sudah ada agama lain sebelumnya, masuknya Islam, dia mencocokkan saja lagi. Tapi sampai sekarang, seperti di tempat kita saja, umpamanya ada yang meninggal, ada yang sampai kayak orang bilang mendoa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Sementara dari ajaran Islam yang sebenarnya eh, di masa Rasulullah itu tidak pernah dilakukan. Yang ada hanya kalau orang sudah meninggal ya yang kita tahu terputus semuanya. Yang ada yang akan bisa membantunya sedekah jariahnya, doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi dari mana sebenarnya di dalam eh, peradaban di Melayu ini ada umpamanya orang melakukan mendoa anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal 3, 7, 100 hari dan berbagai-berbagai ritual lainnya, ya itu mungkin bisa saja dari pengaruh dari agama sebelumnya atau Hindu dan Buddha atau ada yang pakai menyan gitu kan sampai sekarang masih ada kan, tapi oleh kehidupan Islam sekarang mereka tidak Islam beberapa ulama dan tokoh-tokoh tidak mengharamkan itu, membiarkan, tapi mereka menyarankan ya jangan sampai terjadi syirik atau yang lain-lain. Di situ itulah rangsangan keagamaan itu muncul. Rangsangan keagamaan itu muncul ya tidak semata-mata akan mudah gitu, tapi pasti ada pertentangan. Dan rangsangan agama ini memang sesuatu dorongan yang kuat karena ini menyangkut religi yang menjiwai ke diri seseorang. Jadi kalau seseorang itu meyakini ada Tuhan, jadi ini Tuhan menyuruh saya begini, melarang saya begini, maka mereka akan patuh. Kalau tidak patuh, mereka akan ada rasa berdosa gitu di dirinya. Oh ini saya sudah berdosa, ini saya tidak patuh, saya sudah melanggar aturan Tuhan. Itulah yang paling mendorong peradaban itu muncul yang lebih kuatnya. Kalau perintah raja terkadang rakyatnya itu tidak patuh. Pemanya raja memerintahkan, hai rakyatku, kita setiap hari Jumat sholat loh, atau mengadakan ritual ya mungkin orang nggak akan ikut. Tapi kalau perintah agama, laki-laki wajib sholat Jumat. Ya sampai sekarang, ya masjid-masjid penuh kalau hari Jumat. Nah itulah yang Bapak maksud. Oke, kemudian untuk pembangunan ilmunya, untuk mencapai dan mengekalkan perkembangan tamadun manusia itu, ciptaan manusia yang berkembang dalam budaya mereka sehingga mencapai uh, penguasaan ilmu yang dimiliki. Jadi kaitannya apa? Peradaban muncul, nanti akan muncul pengetahuan-pengetahuan lain atau ilmu-ilmu lain. Oke, tekanan kehidupan karena waktunya jadi aba-aba ini 10 menit lagi. Interaksi dan tamadun lain, tekanan kehidupan. Lalu di sini ada persamaan dan perbedaan antara tamadun. Ini bisa dibaca aspek teologi, epistemologinya dan etikanya. Lalu alam sekitar, keluarga, itu yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan itu ya, yang utamanya itu di alam sekitar, kemudian keluarga, komunitas, kerajaan. Nah, kerajaan seperti Bapak cerita tadi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, interaksi antara tamadun dalam lingkup budaya yang sama, interaksi dengan budaya dan perbedaan dengan yang ini dulu join lagi, yang peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan. Maka dapat kita sebutkan
Untuk contoh interaksi dalam sejarahnya, lalu di sini juga tentang tamadun Islamnya. Jadi pengenalannya tadi sudah panjang lebar sebelumnya. Jadi ini erat kaitannya dengan agama. Nah, jadi tamadun Islam itu ya membawa titah-titah agama di sananya, perintah Allah dan hadis Rasulullah. Nah, jadi konsep kepatuhannya, ketuhanannya, ini yang penting. Kemudian konsep kemanusiaan dalam tamadun Islam. Oke. Jadi sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya, dulu hilang lagi dia jaringannya mungkin nih. Jaringan hilang-hilang timbul. Kalau ada yang mau ditanyakan, Adrian, udah contoh-contoh yang relevan ini sudah Bapak kasihkan sambil mengasihkan materi tadi. Keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain juga nanti bisa dibaca-baca. Kemudian keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan, juga sudah Bapak contohkan tadi sampai mencontohkan jalur, mengapa ada di Kuansing, dan nama jalur itu berasal dari bahasa suku laut, yaitu jalur atau sama dengan perahu itu. Penggunaan hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan memang masih minim atau sudah banyak juga hasil-hasil penelitian, nanti kita bisa tambahkan di sini. Kemudian dalam moderasi beragama kita juga perlu menyamakan maksudnya ada tamadun Islam, ada tamadun Melayu, ada tamadun umpamanya dari Cina, India gitu. Jadi harus kita akui semuanya. Semua tamadun itu, peradaban itu muncul di sejumlah lembah, baik di Mesopotamia, di Cina, India, dan lain-lain, termasuk di Selat Malaka kan. Nah, terjadinya perubahan-perubahan situasi itu ya dalam moderasi beragama. Kita tidak boleh hanya mengklaim agama kita saja. Oh, ini tamadun Islam yang paling baik, tak boleh. Kita juga tidak boleh menghina tamadun orang lain. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus menerapkan moderasi beragama. Kemudian untuk refleksinya, Adrian bisa menyimpulkan materi kita. Adrian, Bisa, Pak, bisa. nah, silakan Adrian. Oke. Ini, Pak. Tentang itu, Pak, ya, tentang itu pentingnya ilmu, nilai moral, toleransi dan bentar, Pak. Ya lanjut. Ulang, Pak, ya. Bentar, ya. Nah, Pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan, nilai moral, toleransi dan keagamaan budaya untuk membangun masyarakat yang harmoni dan maju, Pak. jadi tentang tamadun Islam ini yang penting eh, diketahui dari mana berasalnya dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk yang paling menonjol dan yang paling kuat dorongannya itu tadi rangsangannya dari apa? Faktor A, agama, ya. Agama. Nah, jadi tamadun Islam itu termasuk peradaban yang luas dan akhirnya mempengaruhi peradaban di kawasan Melayu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita sudah mulai mengerucut ke materi kita. Peradaban Melayu itu melakukan integrasi dengan tamadun Islam. Nah, oke. Okay? Jadi ini untuk materinya. Lalu kita masuk ke tugas individu. Sekarang pertemuan ke-11 ya. Tugas individu pertemuan ke-11 kelihatan, Adrian? Kelihatan, Pak, kelihatan. Jadi
dalam pengayaan kita atau remedi kita dalam materi ini nanti Bapak kirim linknya di grup, belum sempat tadi ngirimnya. Nah, ini isi nama, NIM, jadi apa saja atau apa yang Anda ketahui tentang kelahiran dan perkembangan tamadun. Jadi buat ulasannya. Nah, untuk bukunya, ini link bukunya. Nah, itu kan, ada link bukunya. Nanti diklik itu, klik aja link itu karena sudah ada garis bawah birunya tuh, berarti linknya sudah terkonek dengan internet. Kemudian apa persamaan dan perbedaan antara tamadun? Nah, juga ada di link buku ini. Jadi berarti kalau umpamanya Bapak mengasihkan soal, nah ini bukunya yang akan dipedomani untuk. Jadi tidak ada istilahnya main Google-Googlean gitu. Jadi apa persamaan dan perbedaan antara tamadun? Ketik di Google. Keluar jawabannya nanti tak kemana-mana meluasnya. Atau melihat di ChatGPT atau AI lainnya. Itu akhirnya tidak sama nanti dengan yang Bapak maksud. Jadi makanya sengaja dikasih link buku. Ya bacalah dari buku ini ya gitu maksudnya. Yang literasi yang kita pakai itu harus jelas. Jadi kalau kita mengandalkan AI dan mesin pencari atau search engine-nya, ya terkadang tak kemana-mana di bawah tulisannya. Oke. Itu yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang interaksi antara tamadun? Buat juga ulasannya. Juga ada di buku itu. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang tamadun Islam? Buat ulasannya. Seperti yang kita ulas tadi, kan karena kita terlalu buru-buru ya akhirnya tamadun Islam ini tidak begitu panjang, tapi di buku itu nanti karena Bapak scroll saja tadi, mungkin dengan adanya tugas seperti ini mahasiswa akan lebih mengulasnya lebih dalam di rumah. Tapi kalau tidak ada tugas, ya kalau hanya menengok belajar video atau di YouTube nanti atau di Zoom sekedar scroll saja, itu Bapak rasa nggak lengket di kepala mahasiswa kan. Makanya metode pembelajaran itu sudah dikasih materi. Setelah itu sebaiknya dikasih pengayaan atau remedi atau yang namanya tugas. Seperti Bapak yang tugas ini skornya totalnya 4 ya. Jadi tugas individu pertemuan ke-11 Islam dan Tamadun Melayu ini total skornya 4. Jadi kalau umpamanya dapat satu jawaban ini, ya yang Bapak masukkan ini tidak di-upload melalui Word, tapi diketik saja nanti. Ya, ketik ya cukup lumayan juga lah, kira-kira bisa maksudnya sampai. Oke, Adrian, waktunya udah mau habis. Nanti kita langsung join lagi ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak, iya Pak. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya udah last minute nih. Listen 1 minute. Nah, ntar lagi mau habis. Makanya berbagai storyboardnya sudah kita ikutin ya. Tadi untuk